Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Warga Kerajaan Allah, supaya tidak ketinggalan berita dan update informasi seputar pelayanan Rock Ministry, mari bergabung dalam Telegram channel GBI Rock Ministry Bali. Melalui Telegram ini, Anda akan mendapatkan informasi secara resmi, lengkap dan berkala seputar jadwal ibadah, program online streaming, kesaksian, renungan, artikel, ringkasan khotbah, jadwal seminar dan training, serta berbagai informasi program terbaru dari Rock Ministry TV. Ikuti Telegram channel GBI Rock Ministry Bali dengan klik link biru yang ada pada deskripsi atau klik link yang tertera di bawah ini. Pastikan terlebih dahulu Anda sudah mengunduh aplikasi Telegram di App Store ataupun Google Play Store. Biarlah setiap informasi yang dibagikan melalui Telegram channel ini bisa menjadi berkat dan nama Yesus dimuliakan. We'll keep you up to date and Jesus bless you. Membaca Alkitab sangat berpengaruh untuk menyeimbangkan saraf-saraf di pikiran kita. Dan yang berikutnya, kalau kita baca Alkitab pagi atau malam, itu paling baik dari suara kita sendiri. Karena dari membaca Alkitab bersuara itu akan membuat kita jadi tenang, akan menghilangkan stres, juga punya pengaruh yang kuat menyembuhkan kita dari berbagai-bagai penyakit, yaitu misalnya penyakit takut, khawatir, virus-virus yang bergentayangan dimanapun juga. Ketika firman itu dilepas akan mendatangkan kesembuhan buat kehidupan kita. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 4 ayat 12, firman itu begitu kuat dan tajam, bisa memisahkan dari yang tidak benar dan yang benar. Di dalam Yesaya pasal 55 juga dikatakan firman yang sudah diberitakan, dilepas itu tidak pernah akan kembali dengan percuma atau sia-sia. Dia akan melakukan seperti yang sudah kita ucapkan. Roma 10 ayat 17 berkata, dengan kita membaca firman Tuhan itu membuat kita beriman. Sebab itu mari kita belajar membaca Alkitab bukan sekedar kebiasaan, tetapi baca Alkitab dengan bersuara karena bawa dampak kesembuhan, ketenangan,
dan juga menghilangkan semua ketegangan yang ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Hari ini mungkin sebagian dari kita sedang duduk di rumah saja, membaca berita terkini dan merasa kasihan dengan apa yang terjadi. Sebagian dari kita sedang sibuk mengkritik kebijakan pemerintah dan menyebarkan kabar-kabar bohong di grup sosial media. Sebagian dari kita masa bodoh dan menganggap semua ini hanya konspirasi elit tingkat tinggi. Pernahkah Anda mengambil waktu sesaat untuk merenung dan membayangkan bagaimana nasib saudara kita yang terkena PHK, sementara anaknya harus tetap bayar uang kuliah? Dan sebagian kita mungkin sedang kusyuk berdoa dan mencari cara untuk menyelamatkan keluarga kita. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana nasib saudara kita yang usahanya sedang kritis, buka rugi, tutup malah semakin rugi? Pernahkah Anda membayangkan bagaimana nasib mereka yang kehabisan harta karena harus merawat keluarga mereka yang sakit? Pernahkah Anda membayangkan bagaimana nasib saudara kita yang tidak bisa makan karena pekerjaannya tidak lagi menghasilkan? Pernahkah Anda menempatkan diri dan mencoba merasakan bagaimana menjadi mereka? Karena sekaranglah saatnya mewujudkan kasih Kristus secara nyata. Bukankah firman Tuhan berkata, jika engkau mengasihi Tuhan Allahmu, engkau akan mengasihi sesamamu. Karena sekecil apapun bantuan Anda, pasti sangat berarti bagi mereka. Mari lihat sekeliling Anda, mari bergerak sekarang, mari bergerak bersama. Warga kerajaan, kami sangat bersukacita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan juga merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi, menyembah Tuhan, dan fokus kepadanya. Jangan lupa catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan selalu tercurah atas kehidupan kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat hari Minggu warga kerajaan Allah yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Pada hari ini kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita dan di akhir daripada ibadah ini, pada saat selesai firman Tuhan dinyatakan, kita akan ada perjamuan kudus bersama-sama. Mohon dipersiapkan di rumah masing-masing anggur dan roti untuk sama-sama kita mengikuti perjamuan kudus. Haleluya. Thank you, Lord. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari naikkan syukur-Mu bagi Dia untuk anugerahnya dalam hidupmu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh karena Kau Yesus, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Sangat puji cinta-Mu. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku,
oh Yesus, ku kan menari, oh, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, kau sangat ku cinta. Haleluya, sungguh kau, hanya kau Tuhan, tiada yang lain yang ku cinta. Terima kasih yang ku puja, terima kasih Yesus, hanya kau Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih buat kasih serta-Mu, sukacita, sumber kedamaian. kami naikkan syukur. Terima kasih. Haleluya. Thank you Lord. Kami meninggikan Engkau Yesus yang ajaib di tempat ini. Yes, Lord. Tidak ada yang seperti Engkau. Yes, Lord. Terpujilah namamu. Haleluya. Mari bersuka cita bersama-sama warga kerajaan yang ada di rumah. Sebab Yesus kita ajaib. Haleluya. Woo. Nyanyikan dengan sukacita, katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya, katakan sekali lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, amin. Tuhanku ajaib, Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya sungguh tak kekal berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, katakan tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya.
setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib, Kasihnya sungguh ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Yes. rahmatnya kekal selamanya, Tak berubah. tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Terima mujizat saat ini. Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Woo. Mari sama-sama katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, oh, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus Sama-sama ajaib. katakan tak berubah kasihnya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi tak berubah, tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus ajaib. Yesusku ajaib bagiku. Hey. Yesus ajaib, Kami percaya. Dia berkuasa, ada mujizat, Ada mujizat. ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Woo. Haleluya. Yes. Sing it out. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tribe, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are.
good. Hey. No one like you, Lord. Serukan. Lord, you are good and your mercy endures forever. Oh Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Hey. No one like you, Lord. We worship you. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Woo! We worship. Tepuk tangan sama-sama bagi Raja. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Sorak-sorai bagi Raja. Haleluya. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur. Sekalipun apa yang kami alami, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Mari nyanyikan pujian ini segenap hatimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Segenap hatimu, warga kerajaan di rumah. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Jesus. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, Tak habis-habisnya, tak henti-hentinya kasih setia Tuhan bagi kami. Sebab itu kami mau bersyukur, bersyukur bagimu Yesus. Yesus, Kau kekuatan, Kau jawaban di hidup kami. Only you love Jesus. Only Tiada you yang love lain Jesus. Tuhan, hanya Kau Yesus. Oh, terpujilah Kau, Allah yang setia. Wow, haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu Shalom warga kerajaan, hidup berkemenangan di dalam Tuhan itu normal bagi setiap warga kerajaan. Kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan yang tak terkalahkan, dan kerajaan yang tidak akan pernah berakhir seperti rajanya.
Tetapi kepada kita, yaitu para Yosua, Tuhan berjanji, tidak akan ada yang bisa bertahan menghadapi engkau. Tidak ada. Raksasa manapun, embahai raksasa, tidak akan bisa bertahan. Karena kita bukan manusia biasa. Kita manusia yang disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Seringkali kalau kita berkata, Tuhan kenapa engkau membiarkan kami dalam situasi ini? Saudara menghina Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hidupmu, hatimu, di antaramu. Tuhan ada di antara kita. Dan dia janji tidak akan membiarkan. Until the end of the age. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Tidak kepada semua orang tentu saja. Kepada keluarga kerajaannya saja. Dan dia berkata setiap daerah yang kamu injak dengan telapak kakimu menjadi milikmu. Saya tidak ada waktu untuk bersaksi, tapi seringkali saya mengalami hal-hal semacam itu. Dan benar-benar Tuhan berjanji cuma ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7, 6, 7 dan 9 ada perintah Tuhan. Ya, supaya kita menguatkan diri kita, be strong and very courageous. Courageous itu tabah. Untuk tabah. Kenapa banyak orang putus asa, bahkan ada yang bunuh diri? Karena tidak tabah, saudara. Siapa pemenang itu? Bedanya pecundang dengan pemenang. Ya, pemenang itu berani bertahan lebih lama. Dia mungkin knockdown tapi tidak knock out. Mungkin saat ini saudara mengalami setelah lockdown jadi knockdown. No, yang penting tidak knock out. Tuhan berjanji menyertai, tidak pernah membiarkan. Dan tergantung daripada kita. Percaya tidak dengan janji Tuhan ini? Yang bisa menggagalkan diri kita sendiri kalau kita takut. Kalau kita gemetar. Seharusnya yang gemetar itu musuh. Sebab apa? Tuhan tuh menteror musuh kita. Yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Ingat. Bagaimana ketika sang putra Tuhan Yesus berjalan di muka bumi ini. Iblis-iblis gemetar. Ketakutan. Dia cuma hadir. Dia belum ngapa-ngapain. Dia belum doa. Belum melakukan sesuatu, orang roh jahat sudah ketakutan. Karena itu umat Tuhan, kenalilah the power of the promise. Tuhan berjanji pertama menyertai. Tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Itu sudah harga mati, sudah pasti. Itu ilmu pastinya Tuhan. Karena itu jangan khawatir apapun. Nikmatilah hadirat Tuhan. Nikmatilah kehadiran Tuhan. Ketika kita belum dirumahkan. Kita tidak merasakan hadirat Tuhan di rumah kita. Kita pikir hadirat Tuhan kalau kita di pertemuan besar, di gedung gereja dan sebagainya. No, in your very house, di dalam rumahmu, kamu bisa mengalami kehadiran Tuhan. Tidak usah 2-3 orang, 1 orang saja. Tuhan hadir. Masih ingat bagaimana Yesus datang pada seorang perempuan Samaria yang dihina seluruh kota? Dia datang kepadanya, membangkitkan dia, dan dia menjadi pemberita tentang Kristus dan keselamatan pada seluruh kotanya. Yang bisa menggagalkan cuma kita sendiri. Tetapi selanjutnya ada bagian daripada Joshua. Bagian dia adalah ayat yang ke-8. Yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Memperkatakannya, mempercayainya. Dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan janji Tuhan, a good success. Akan mengalami perjalananmu berhasil. Dan engkau akan mengalami sukses yang sejati. Sukses sejati bukan harta benda. Sukses sejati adalah menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Have a good success warga kerajaan. God bless you. Amin. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Salam damai sejahtera. Memang bukan hal yang mudah untuk kita tetap bersyukur di tengah situasi dan masa yang sukar seperti saat ini. Tetapi Tuhan mengajarkan satu hal bahwa kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dan percayalah bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jangan habiskan semua berkat yang Tuhan percayakan pada Anda begitu saja. Sisihkan sebagian untuk Anda jadikan benih dan menaburlah. Hari ini ketika Bapak Ibu Saudara bergabung dalam ibadah online service ini,
Percaya bahwa ini merupakan rangkaian ibadah yang lengkap. Oleh sebab itu, saat ini kami juga memberi kesempatan setiap warga kerajaan Allah, jemaat GBI Rock Ministry yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami, serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Kami telah menyediakan beberapa cara yang Anda bisa lakukan dengan scan QR Code untuk electronic payment, serta rekening bank berikut ini untuk transaksi melalui internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Bapa, berikan kami hikmat untuk kami mengelola berkat yang Kau percayakan kepada kami. Aku mau menyisihkan berkat yang aku terima untuk ditabur di dalam ladang-Mu, ya Tuhan. Kami percaya dengan penuh iman bahwa penyediaan dan pemeliharaan yang sempurna datangnya dari Tuhan. Kami percaya bahwa rotinya disediakan dan air minumnya terjamin bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Kami siap menabur dengan pengucapan syukur dan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menabur. Warga kerajaan Allah, di mana saudara berada, mari hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, yaitu beberapa hal yang perlu dihidupi agar kolaborasi bisa terwujud. Itu yang akan saya bagikan pada saudara di hari yang berbahagia ini, dan saya yakin hari ini adalah hari yang penuh dengan satu perjanjian Tuhan yang pasti digenapi kalau kita mengikuti kebenaran dan persyaratan yang datang dari Tuhan. Untuk itu mari kita lihat bersama-sama di dalam Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 30. Untuk itu mari kita berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan belajar bersama-sama bersama Roh Kudus. Anugerah Allah, kasih-Mu yang melimpah. Kalau kembali hari ini hamba masih dipercayakan untuk tetap belajar menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah semua yang disampaikan datang dari hati Tuhan, sehingga seluruh jemaat Tuhan, mereka terpenuhi apa yang mereka butuhkan, datang semua dari hati Tuhan. Terima kasih, kami mencintai Engkau Bapa, Yesus Roh Kudus. Dan kami siap mendengar dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ayat 25 dan perikop dari Matius 11 ayat 25 sampai 30 ini yaitu ajakan juru selamat. Nah, kita perlu yakin dengan pasti kalau ajakan juru selamat yaitu Yesus Kristus Tuhan, dan dia juga ada raja di atas segala raja. Pasti ajakan itu sekalipun kita menghadapi proses, ajakan itu pasti ada perkara-perkara yang ajaib yang akan kita nikmati, bahkan hal-hal yang penuh dengan kemuliaan Tuhan kita akan juga nikmati. Ayat 25 berkata begini, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayat 26, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat yang terakhir 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita akan lihat dari bacaan ini ayat 28 sampai 29, 30, kebenaran ini akan dimengerti. Itu Tuhan katakan tadi di ayat 25, itu tidak akan dibukakan bagi orang yang bijak dan orang pandai. Tapi Tuhan akan menyatakan kepada orang kecil. Nah, kalau saudara baca dari terjemahan lain yaitu The Passion Translation, bicara tentang bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang bijak di sini adalah orang bijak dan pandai di sini adalah orang-orang yang sombong dan bijak di mata mereka sendiri. Itu terjemahan dari The Passion Translation. Orang kecil artinya orang-orang yang merendahkan diri mereka. Jadi jelas bahwa untuk kita paham ayat 28 sampai 30 itu hanya diberikan kepada orang yang rendah hati di sini, dibicara yang dimaksud dengan orang-orang kecil, rendah hati. Nah, kalau kita lihat itu memang kata kunci, hanya orang rendah hati. Orang yang rendah hati artinya gini, semua apa yang ada di dalam hidupnya yang dia katakan itu sama dengan apa yang ada di dalam dia. Itu orang yang rendah hati. Makanya ini juga adalah satu karakter Tuhan. Ya, Tuhan itu rendah hati. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Dan di sini kita lihat dia lebih memprioritas pertama Bapa, kedua dia begitu mencintai kita dan dia melayani kita. Baru dia memikirkan kepada dirinya sendiri. Jadi orang rendah hati jelas orang yang memprioritaskan Tuhan nomor 1, nomor 2 sesama manusia, terakhir baru dirinya sendiri. Nah, jadi jelas kebenaran ini akan diberikan kepada orang yang rendah hati. Ayat 26 dikatakan, ya Bapa itu yang berkenan kepadamu. Ayat 27 dibilang, hanya Yesus yang mengenal Bapa dan Bapa mengenal dia. Yang lain tidak mengenal. Nah, kita tahu waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Berarti kita pun diberikan satu identitas yang baru. Dari hamba kita dijadikan anak. Berarti anak berarti kita punya DNA sama dengan Bapa. Jadi kalau kita rendah hati, baru kita akan mengerti tentang ayat 28, 29, 30. Nah, ayat 28 berbicara gini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Jadi orang yang mau rendah hati, apapun permasalahan hidupnya, seberapa berat pun bebannya, kalau dengan rendah hati dia datang kepada Yesus Kristus Tuhan, justru dia akan mendapatkan kelegaan yang datang daripada Yesus Kristus Tuhan. Jadi dengan jelas persoalan kita di hidup di muka bumi ini, apapun yang kita sedang hadapi, tetap ada solusi. Makanya Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, waktu kita sudah tahu bahwa setiap kita mendapatkan kelegaan, beban berat itu hilang. Tuhan tidak mau cuma sampai di situ. Tapi ada hal-hal yang dia mau buat dalam diri kita. Bahwa kita harus bertumbuh lagi, bahkan berbuah. Dan berbuah tetap. Untuk bukan hanya kita menerima kelegaan, keberkatan dari Tuhan. Tapi kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Nah, untuk itu makanya ayat 29 dia bilang begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Setelah kita mengalami kelegaan, kelepasan, kemerdekaan, hidup menikmati suatu janji-janji Tuhan. Tapi Tuhan mau ada satu pertumbuhan lagi untuk bisa berbuah dan berbuah tetap. Di sini dibilang ada kuk yang dipasang. Berarti ada beban yang Tuhan taruh setelah kita menghadapi kelegaan, kita untuk bertumbuh ada beban yang dia taruh. Kalau kita mau mengerti tentang kuk itu adalah berbicara tentang sepotong kayu besar yang biasanya dibentuk sedemikian rupa untuk ditaruh di bagian pundak hewan.
Nah biasanya satu kuk akan dipasang pada sepasang hewan. Sepasang hewan ini pasti sepasang hewan yang spesies, artinya sesama hewan, misalnya sapi dengan sapi. Bukan dengan jenis yang lain. Itu kuk yang dipasang seperti itu. Jadi hari ini sama, kalau kita untuk bertumbuh, supaya bisa berbuah dan berbuah tetap, ada beban yang pasti Tuhan taruh. Bisa saja itu visi yang dia taruh dalam hidup kita, atau pelayanan yang dia panggil untuk kita, baik pelayanan di dunia bisnis, keluarga, maupun di dunia pendidikan, gereja, atau keluarga dan pemerintahan. Di mana saja. Kalau itu yang Tuhan taruh, yang datang dari Tuhan, dibilang bahwa pasti beban itu tidak berat. Ya, dikatakan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, dibilang beban yang diberikan kepada kita tuh justru kita akan mendapat ketenangan, yaitu jiwa kita. Beban juga akan enak dan juga ringan. Berarti kalau segala sesuatu yang datang dari Tuhan, beban apapun di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu tidak berat. Pasti membawa ketenangan pada jiwa kita, enak dan ringan. Jadi kalau sampai itu berat dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pemerintah, itu pasti bukan dari Tuhan. Itu pasti datang dari penipuan iblis, di baliknya juga ada cara-cara dunia, daging kita yang berperan di situ. Tapi kalau itu dari Tuhan, dibilang ringan. Nah, untuk itu, bagaimana untuk kita bisa menghidupi janji Tuhan ini? Tidak ada lain sesuai dengan tema kita di bulan ini, yaitu kita harus berkolaborasi bersama Tuhan. Jadi kalau orang berkolaborasi bersama Tuhan, pasti terwujudnya juga kepada sesama. Makanya yang tadi saya bagikan di awal, saya bilang beberapa hal yang perlu dihidupi agar kolaborasi bisa terwujud. Nah, kira-kira hal-hal apa supaya kolaborasi kita dengan Tuhan itu bisa terwujud? Otomatis juga dengan sesama itu bisa terwujud, sehingga beban yang Tuhan taruh kepada kita, panggilan pelayanan atau pekerjaan, di dalam berumah tangga, apa saja, bahwa itu supaya ringan, membawa jiwa kita tenang, dan bukan hanya tenang tapi juga enak. Ya, kita harus berkolaborasi dengan Tuhan. Baru kita menikmati hal-hal yang Tuhan janjikan itu. Seperti kalau kita lihat orang membajak sawah, itu dipakai sapi atau lembu, itu ukurannya, beratnya, besarnya sama. Tapi pasti ada satu itu gambaran lebih muda. Nah, yang lebih muda ini mengikuti yang lebih tua. Kemana diarahkan oleh yang tua, di situ dia bergerak. Itu menggambarkan kepada kita juga untuk bisa berkolaborasi dengan Tuhan yang adalah jalan kebenaran hidup. Ya, kita harus ikut arahan apa yang dia mau. Makanya dia bilang di dalam ayat yang 29 tadi bilang, belajar padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita harus belajar kepada dia yang lemah lembut, artinya gini, dia tidak pernah memaksa kita dalam kita menghidupi hidup ini. Waktu kita sudah ada hal-hal yang Tuhan taruh pada kita, dia bilang dia tidak pernah memaksa. Dia menghargai kehendak bebas kita. Tapi kalau kehendak bebas kita mau taruh kepada Tuhan, berkolaborasi dengan Tuhan, saya percaya setiap kita akan mengalami pertumbuhan dan berbuah tetap, berbuah lebat dan juga berbuah tetap. Nah, untuk itu kira-kira hal-hal apa biar kolaborasi ini bisa terwujud? Untuk bisa terwujudnya kolaborasi itu, kita lihat dari Markus 14 ayat 34. Kita lihat dalam Alkitab saudara, Markus 14 ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ini yang sedang Tuhan katakan waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Dia bilang seperti mau mati rasanya. Nah, Tuhan sedang berterus terang tentang apa yang sedang dia alami.
Dia tidak menutupi secara manusia, dia katakan ada kelemahan yang dia ngalami, dia sedang bercerita melalui Markus 14 ayat 34. Ini sedang ditunjukkan kepada kita bahwa beberapa hal yang perlu dihidupi agar kolaborasi itu terwujud dengan Tuhan dan terlihat juga kepada sesama manusia. Dari Markus 14 ayat 34 ini berbicara kebenaran yang kita bisa belajar di sini, yaitu berani menyatakan ketidakmampuan kepada orang yang lebih mampu. Artinya di dalam pelayanan, di dalam usaha menghadapi suatu masalah yang sedang kita hadapi, kita harus berani menyatakan ketidakmampuan kita kepada orang yang lebih mampu. Sehingga ketidakmampuan kita dengan orang yang lebih mampu, ada solusi yang kita bisa ngalami. Sehingga persoalan apapun yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari ini, terutama yang kita lihat kita sedang menghadapi COVID-19, itu kita tahu semua pasti ada solusi. Termasuk kita lihat apa yang pemerintah buat, menganjurkan kita bahwa perlu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu satu aturan yang juga kita kalau berkolaborasi dengan Tuhan, aturan itu kita harus ikuti. Bukan karena kita pengecut atau tidak berani, tapi itu bicara ketaatan kita kepada Tuhan. Juga kita tunjukkan kepada pemerintah. Jadi berani menyatakan ketidakmampuan kepada orang yang lebih mampu. Dalam hal pelayanan, dalam hal berbisnis, dalam hal apa saja. Kalau saudara tahu, baik pelayanan dalam bisnis di mana saudara berada, Tuhan taruh beban itu supaya ringan, jiwamu tenang, enak. Kita harus berkolaborasi dengan Tuhan, dengan harus berani menyatakan ketidakmampuan kepada orang yang lebih mampu. Nah, kita tahu bahwa kesombongan itu menempatkan batasan antara kita dengan orang lain. Sedangkan kerendahan hati dan melayani menyatukan kita. Kolaborasi ini akan terjadi, yaitu tadi dikatakan, kalau kita rendah hati. Kalau enggak, kesombongan itu justru menempatkan batasan kita dengan orang lain. Jadi orang yang berani menyatakan ketidakmampuannya kepada orang yang mampu, itu bukan berarti dia akan menjadi orang yang kalah selalu. Enggak, justru bagi saya, dia akan menjadi orang lebih daripada pemenang. Setiap apa yang dia hadapi, dia akan lihat selalu ada solusinya. Jadi itu makanya Tuhan katakan, kalau bebannya aku taruh dalam hidupmu, kamu lakukan berkolaborasi dengan Tuhan dan akan terwujud kepada sesama. Itu semua menjadi enak, ringan, dan jiwa kita tenang. Kita tidak akan stres dan tertekan dalam hidup kita sehari-hari. Kebenaran yang lain lagi kita bisa lihat dalam 1 Korintus 4 ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Artinya pelayan-pelayan yang dapat dipercayai untuk bisa berkolaborasi dengan Tuhan dan sesama supaya hal-hal apa saja itu bisa terwujud. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa kita harus bergaya hidup, memberi kepercayaan dan membangun kepercayaan. Kalau hari ini Tuhan layakkan saudara dan saya hidup, ingat itu Tuhan memberi kepercayaan. Biarlah kepercayaan yang dia berikan kita hidup ini, kita membangun kepercayaan kepada dia. Sehingga apa yang kita hidupi hari ini, betul hidup yang bernilai sesuai dengan kebenaran. Itu pun kalau kita bilang kita berkolaborasi dengan Tuhan, kita juga akan apa yang kita buat, kita rindu memberi kepercayaan kepada orang lain lagi untuk menjadi generasi penerus. Tapi generasi penerus juga harus membangun kepercayaan. Nah kalau ini ada, kolaborasi itu pasti terwujud. Dan segala yang kita hadapi dalam permasalahan hidup kita pasti bisa teratasi. Kalau saudara mau aja berlatih, Roh Kudus akan memampukan kita untuk menghidupi kebenaran yang tadi saya sebut dari 1 Korintus 4 ayat 2 itu,
bergaya hidup, memberi kepercayaan, dan membangun kepercayaan. Kebenaran yang lain dari Filipi 3 ayat 14 berkata demikian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dari ayat ini, untuk bisa terjadinya kolaborasi itu terwujud, kebenaran yang bisa kita ambil di sini adalah paham tujuan dan prioritas hidup. Kita harus paham tujuan hidup kita. Kita tahu Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambar kita dan gambarnya Dia. Berarti tujuan hidup kita tidak ada lain, di mana-mana untuk mewujudkan gambar Tuhan. Sehingga orang cuma melihat hidup Tuhan yang tergambar, yang orang lihat dalam kenyataan hidup sehari-hari. Bukan hidup orang lain. Jadi kita harus paham tujuan dan prioritas. Dan prioritas hidup kita tidak ada lain. Menomorsatukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Baru bisa terjadi satu kolaborasi baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Tapi kalau orang tidak paham tujuan dan prioritas ini, hidup ini, dia tidak akan mengalami kolaborasi yang membawa satu dampak untuk kita menghadapi semua tantangan. Pasti ada solusi. Baik itu di dunia olahraga, kesenian, maupun di dunia bisnis, gereja, penanggulangan orang miskin, pendidikan, keluarga maupun pemerintah. Kita perlu kolaborasi ini terjadi kalau paham tujuan dan prioritas hidup. Saya teringat di dalam panggilan hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya mesti tahu waktu untuk bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang Tuhan taruh. Tidak ada lain. Waktu ada hal-hal yang saya sedang bicarakan, rencanakan, sekalipun itu kebenaran, ditolak. Saya harus tetap ingat tujuan saya hanya mewujudkan gambar Tuhan. Kalau ini ada, berarti nilai-nilai Tuhan itu yang saya mau hidupi. Sehingga orang masih menolak sekarang, saya tetap bisa mengerti mereka. Tidak perlu untuk berbantah-bantah. Toh kalau itu datang dari Tuhan, pasti satu waktu itu terwujud. Kalau sebelumnya itu kalau kita terus berbantah-bantahan, kita tidak lihat keharmonisan dalam kolaborasi. Sehingga kita tidak lihat panggilan pelayanan itu menjadi ringan, enak, dan jiwa kita tenang. Bahkan stres karena kita datang dengan ambisi, emosi, dan kekuatan kita. Termasuk juga prioritas. Kalau kita prioritas semua pertama itu Tuhan, kita kembali begini. Ada hal-hal apa yang kita sedang katakan, rencanakan, itu kebenaran. Tapi ada orang juga yang menghalangi. Nah, kalau kita bilang menomorkan satu Tuhan, waktu penghalang itu sedang hadapi, mari kita tetap mengasihi mereka dan mengerti mereka. Satu waktu, kalau itu dari Tuhan, semua itu pasti terwujud. Saya teringat lagi satu, waktu saya sedang berbincang-bincang dengan istri saya, tiba-tiba ada satu hamba Tuhan. Dia ini memang pernah membuat sesuatu permasalahan dengan keluarga kami dan cukup menyakitkan. Nah, tiba-tiba dia menelpon, menghubungi istri saya, maunya pinjam uang. Waktu istri saya langsung menjawab, tidak akan diberikan 1 sen pun. Nah, waktu itu sedangkan saya tahu Tuhan taruh di hati saya harus bisa mengerti orang itu dan harus memberkati dia dengan memberikan pinjaman, bahkan bukan pinjaman saja, harus rela memberikan itu kepada dia. Tapi waktu saya kemukakan itu apa yang Tuhan taruh ke hati saya, istri saya tetap bilang tidak setuju. Apakah saya perlu berbantah-bantah, berargumen? Enggak. Saya bilang oke, kalau kamu tidak setuju itu dengan pandanganmu, kalau itu dari Tuhan silakan. Nah, tentu saja untuk berkolaborasi dengan Tuhan saya berdoa. Tuhan, biarlah kalau Engkau bicara itu untuk saya
engkau juga bicara kepada istri saya. Aku percaya kalau dari Tuhan, semua pasti terselesaikan dengan baik. Tidak sampai 2 minggu, di hari esok waktu istri saya bangun pagi, dia dekati saya dan bilang, sayang, apa yang saya ngomong ke kamu ternyata betul, saya salah. Dan kemarin malam, tiba-tiba Tuhan juga katakan, punyalah hati berbelas kasihan mengerti orang lain. Dan dari situ dia ambil putusan untuk memberkati hamba Tuhan itu. Di situ kita lihat, kolaborasi dengan Tuhan, kita juga tunjukkan kepada sesama. Hasilnya selalu yang terbaik datang dari Tuhan. Dan kebenaran ini saya berikan saudara tentang, ada satu quote dikatakan begini, tujuan utama dalam hidup kita bukanlah untuk menjadi sehat, kaya, makmur, atau bebas dari permasalahan. Tujuan utama kita dalam hidup ini adalah untuk membawa kemuliaan kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, ini quote dari Anne Graham Lotz. Tujuan utama dalam hidup kita bukanlah untuk menjadi sehat, kaya, makmur, atau bebas dari permasalahan. Tujuan utama kita dalam hidup ini adalah untuk membawa kemuliaan kepada Tuhan. Punya pengertian begini, biar orang melihat hidup Tuhan, gambar Tuhan yang terwujud sehari-hari dalam hidup kita. Dan saya percaya disitulah menunjukkan kita ini berbuah. Karena berbuah itu pasti menarik perhatian, bertumbuh belum tentu menarik perhatian. Berbuah yang menarik perhatian, orang tertarik karena berbuah. Dan itulah kemuliaan Tuhan sedang mengalir melalui hidup kita. Ini harapan saya bahwa dimanapun kita berada, jemaat Tuhan yang saya kasihi, biar kita betul berbuah dan berbuah tetap. Hanya kemuliaan Tuhan yang nyata melalui hidup kita. Dan ayat yang terakhir, 2 Tesalonika 3 ayat 9 berkata demikian. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Kata teladan di sini, bro, menjadi satu contoh hidup. Dari ayat ini, kolaborasi bisa terwujud baik kita dengan Tuhan dan sesama, yaitu berani dikoreksi dan keluar dari rasa aman. Sekali lagi, berani dikoreksi dan keluar dari rasa aman. Karena hanya sedikit orang yang berkarakter bisa menghargai temannya yang berhasil tanpa merasa iri. Untuk kita bisa lihat orang lain berhasil tanpa tanda rasa iri, ya kita harus belajar gini, berani dikoreksi dan keluar dari rasa aman. Orang yang mengoreksi kita, bisa saja orang-orang itu yang melihat blind spot kita, kekurangan kita. Mungkin istri kita, suami kita, anak-anak kita, rekan-rekan hamba Tuhan, atau siapa saja. Nah waktu kita dikoreksi, kita berani. Untuk bisa mau dikoreksi, kita harus keluar dari zona rasa aman kita. Nah biasa orang yang tidak berani dikoreksi dan keluar dari rasa aman, dia tidak pernah mengakui kesalahannya. Selalu ada orang mengoreksi kekurangannya, dia akan katakan, dilemparkan kepada orang lain. Nah saya juga teringat ini beberapa minggu yang lalu, saya teringat waktu kita juga sedang recording untuk online itu. Terjadi suatu permasalahan. Tiba-tiba waktu online, dia hilang seketika. Nah banyak orang mulai bingung tentang tiba-tiba hilang rekaman itu. Saya pun terus ingat Tuhan bahwa tim yang sudah ikut ambil bagian kerja, itu pasti ada kekurangan. Orang bilang apa? Saya bilang pasti itu ada maksud di balik semua itu. Supaya kita makin belajar mempersiapkan lebih baik. Dan puji Tuhan, waktu saya pribadi tidak terpengaruh dengan suara-suara itu, kami bisa tetap bekerja sama di dalam untuk mengambil recording ini. Sehingga kalau ada orang-orang yang tanya kenapa seperti itu, bukan melemparkan kesalahan kepada orang lain.
atau membela diri. Tapi kita tahu untuk kolaborasi dengan Tuhan terwujud pada sesama. Kita berani dikoreksi dan keluar dari rasa aman, artinya tidak mempersalahkan orang lain. Bahwa semua itu kita sama-sama ikut ambil bagian. Kalau enggak kita cuma mencari rasa aman, kita akan menganggap orang lain selalu salah. Dan ingat orang yang selalu ingin rasa aman, sulit untuk bisa kerja tim. Orang yang tidak mau dikoreksi, itu pun sulit akan bisa berkolaborasi. Untuk itu saya berharap, saudara yang dengar kebenaran ini, mari kita perlu berani dikoreksi dan keluar dari rasa aman. Jadi kembali lagi yang saya bagikan pada saudara hari ini, beberapa hal yang perlu dihidupi agar kolaborasi bisa terwujud. Kita belajar tadi dari Matius 11 ayat 25 sampai 30. Ayat kuncinya 25 yaitu kita perlu rendah hati. Baru bisa itu terwujud. Dan kalau kita tahu kita ini adalah anak Tuhan. Inilah yang Yesus lakukan. Bahwa hanya Dia yang dikenal Bapa, Bapa mengenal Dia. Sampai kita bisa disebut anak Tuhan, menyebut Tuhan itu Bapa, itu semua karena Yesus. Makanya kita mau mengikuti teladan hidupnya Dia. Makanya dia bilang ayat 28 itu, 29, 30 kebenaran ini, rahasia ini akan kita mengerti. Kalau kita rendah hati, setiap masalah hidup di muka bumi ini, kalau rendah hati, semua itu pasti ada solusinya, beban berat itu akan hilang, terjadi kelegaan. Tapi kalau kita sudah lega, bebas merdeka, kita perlu bertumbuh dewasa dan berbuat tetap. Makanya ayat 29-30 ada beban yang Tuhan taruh. Jadi kita mesti tahu, kalau beban yang Tuhan taruh itu pasti akan membawa jiwa kita tenang, enak, dan ringan. Makanya kita perlu belajar dengan Tuhan lemah lembut. Nah, untuk belajar berkolaborasi dengan Dia, yang perlu kita ingat lagi beberapa hal yang perlu dihidupi agar kolaborasi terwujud. Saya ulangi lagi, kebenaran dari ayat Markus 14 ayat 34, yaitu berani menyatakan ketidakmampuan kepada orang yang lebih mampu. Dari 1 Korintus 4 ayat 2, bergaya hidup memberi kepercayaan dan membangun kepercayaan. Dari Filipi 3 ayat 14, paham tujuan dan prioritas hidup. Dan ayat yang terakhir, 2 Tesalonika 3 ayat 9, itu berbicara berani dikoreksi dan keluar dari rasa aman. Kalau 4 kebenaran ini kita mau berlatih bersama dengan Roh Kudus jalani, tema di bulan Mei ini tentang kolaborasi, itu akan terwujud. Sehingga menghadapi hal-hal permasalahan apapun yang kita hadapi, termasuk COVID-19, Corona, apa saja, ekonomi kita, masalah kesehatan kita, apa saja. Ya, ini kita perlu belajar, mempersiapkan. Sehingga begitu COVID-19 berlalu, kita lihat ada hal-hal yang baru di musim yang baru yang kita perlu belajar dengan Dia. Sehingga tidak ada lain, kita perlu kolaborasi dengan Tuhan. Dan juga dinyatakan kepada sesama. Sehingga kita melihat janji Tuhan semua untuk kita pasti terwujud. Saya berharap yang bisa saya bagikan dengan hal yang sederhana ini bisa memberi inspirasi, solusi gairah kepada saudara dalam menghadapi hidup hari-hari ini. Bahwa Tuhan tetap punya rencana yang indah, yang besar bagi kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami masih boleh beribadah hari ini. Dan apa yang hamba bagikan kepada umat-Mu, di mana saja mereka berada. Kiranya Roh Kudus menolong mereka untuk melatih mereka. Sehingga setiap hari hidup yang mereka hadapi, apa saja, baik itu dalam masalah keluarga, kerohanian, kesehatan, atau karakter mereka, karier, komunitas, atau keuangan. Hamba yakin semua itu akan terselesaikan waktu mereka berlatih untuk mau berkolaborasi dengan Tuhan dan sesama. Dan bagi mereka yang sedang
dalam kesulitan itu, aku berdoa, tidak ada kesulitan yang tidak terselesai. Tuhan pasti memampukan mereka, sehingga mereka mengambil keputusan melakukan itu. Sehingga mereka melihat jalan-jalan Tuhan yang hebat dan ajaib. Mujizat keajaiban tetap mereka mengalami. Hamba yakin itu tidak ada yang mustahil. Dan biarlah semua yang mereka ambil keputusan untuk menghidupi kebenaran ini. Hamba yakin dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mereka akan menikmati satu perjanjian Tuhan itu tergenapi. Terpuji namamu, hamba berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Warga kerajaan, dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di rumah, sesaat lagi kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ini adalah perjanjian antara kita dengan Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita bersama. Kita angkat satu pujian ini bersama-sama. Haleluya. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya. Mari kita angkat tubuh Kristus ini. Di dalam iman kita percaya ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Dan karena itu di
di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan dalam keyakinan yang benar-benar sepenuhnya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Warga kerajaan, mari kita angkat darah Tuhan Yesus. Kita percaya di dalam iman kita bahwa dalam persekutuan dengan darah Kristus, segala sakit penyakit kita telah disembuhkan. Kekuatan kegelapan tak akan dapat menjatuhkan kita. Tetapi kuasa, sebaliknya kuasa darah anak domba Allah menghancurkan setiap pekerjaan-pekerjaan roh kegelapan, kuasa kegelapan, kutuk tenung sihir dan mantra racun-racun kegelapan. Warga kerajaan, apakah engkau percaya ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, sebab Engkau setia. Oh haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang layak disembah. Kuasamu, kesetiaanmu selalu nyata dalam hidup kami, tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kau Tuhan yang setia, ku cinta. Haleluya. Warga kerajaan di rumah, izinkan pada kesempatan hari ini kami berdoa untuk setiap warga kerajaan yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Untuk setiap warga kerajaan yang sedang dalam pergumulan, entah pekerjaan, entah rumah tangga, entah hubungan dengan sesama, atau engkau yang sekian lama telah jauh dari Tuhan dan kini engkau menyadari bahwa ini waktunya untuk kembali pada Tuhan, membangun hubungan pribadi kembali dengan Tuhan. Saudara-saudaraku warga kerajaan, mari angkat tanganmu, letakkan di dadamu, dan kita akan mulai berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk setiap warga kerajaan atau siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini, dimanapun berada. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, dengan otoritas Allah semesta alam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Yang terikat terlepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami gangguan-gangguan kesehatan pulih dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang dalam pemulihan dipercepat. Terjadi speedy recovery terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa bagi setiap warga kerajaan atau siapapun yang tengah menyaksikan tayangan ibadah raya ini. Kuasa Allah mengalir dalam hatimu, menjamah hatimu. Ada hati yang baru, yang lembut dan mudah dibentuk oleh Allah. Ini waktunya Tuhan jamah, pulihkan, pulihkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati yang mengalami luka-luka, setiap hati yang terperangkap dalam akar pahit, kasih Allah mengalir, kesembuhan dan pemulihan terjadi. Oh,
memerdekakanmu. Kelembutan, kelembutan, kelembutan. Engkau dibebaskan dari pahit. Engkau dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang sedang dalam pergumulan, pekerjaan, penghidupan dan sebagainya, jalan keluar terbuka bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Di atas segalanya, biarlah nama Tuhan Yesus Kristus yang dikumandangkan dan dipermuliakan. Dan semua ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa kami, Tuhan kami, Raja kami datang di hadapan-Mu Tuhan, berdoa bagi bangsa Indonesia. Negeri di mana Kau tempatkan kami Tuhan, untuk menjadi perwakilan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, pemerintahan Indonesia, baik yang di pusat Tuhan maupun yang di daerah-daerah. Seluruhnya Tuhan terintegrasi di segala jenjang, di segala hal sesuai keputusan Presiden. Di dalam nama Yesus kami memberkati keluarga mereka. Kami tolak segala sakit penyakit Tuhan. Di dalam nama Yesus, perlindungan darah anak domba Allah turun sempurna atas mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh gembala-gembala sidang di Indonesia ini Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan, kekuatan dari Tuhan, keberanian dari Tuhan turun atas mereka senantiasa Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, Tuhan tolong bangsa kami ini Bapa, lindungi bangsa kami ini Tuhan dari segala gangguan, ancaman, keamanan Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini mungkin ada rencana jahat, rencana-rencana yang sedang dirancangkan untuk tindak kejahatan, atau mungkin rencana yang telah dirancangkan, bahkan yang akan dirancangkan Tuhan, kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, gagal di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, biar seluruh gereja Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, boleh bekerja sama satu dengan yang lainnya Tuhan Yesus. Bekerja sama dengan pemerintah dengan baik Tuhan Yesus. Dan membawa bangsa kami ini Tuhan kepada kebangkitan Tuhan dari keadaan yang saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami lepaskan damai sejahtera, sukacita abadi dari Allah Bapa di surga atas bangsa kami Indonesia. Kami deklarasikan Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kerajaan Allah turun di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, lawatan ilahi terjadi di Indonesia, di rumah-rumah, di keluarga-keluarga, di rumah sakit Tuhan, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus.
angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dengan loh hati yang baru, yang lembut dan mudah dibentuk oleh Allah. Diberkatilah engkau dengan proteksi, perlindungan dari tahta yang maha kudus. Diberkatilah engkau dengan suplai kerajaan, di mana Allah memelihara hidupmu. Allah membuat pembedaan dalam hidupmu. Dunia boleh gonjang-ganjing, tetapi surga membackup hidupmu. Diberkatilah engkau dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dengan sukacita yang daripada Allah, engkau tangguh, engkau kuat, engkau kokoh menembusi semua tantangan kehidupan ini. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan amin. Haleluya. Mulai bulan Mei 2020, program Christ of Victory 20 Minutes Daily Devotion and Worship Session hadir dengan jam tayang yang baru. Saksikan program ini hanya di YouTube channel Rock Ministry TV. Jangan sampai ketinggalan, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga. Nikmati juga program kami yang lainnya di official website kami di www.rockministry.tv. Don't miss it, Tuhan Yesus memberkati. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu, tinggal dekatmu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Banyak dari kita seringkali bermimpi untuk bisa menjadi seperti orang lain. Padahal seberapa hebatnya pun Anda tidak akan pernah bisa menjadi orang lain yang bukan diri Anda. Anda adalah diri Anda sendiri. Pemazmur menyatakan orang yang sukses adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan pemilik kebun yang handal mengetahui 3 hal. Yang pertama, pohon apel hanya menghasilkan buah apel. Yang kedua, pohon apel hanya berbuah pada musimnya. Dan yang ketiga, kesalahan besar bila memetik buah apel sebelum waktunya. Apa yang bisa kita petik dari perumpamaan pemilik kebun apel adalah ketika Anda mengerti siapa diri Anda dan untuk apa Tuhan menciptakan Anda pasti bangga dengan diri Anda karena Anda diciptakan untuk menjadi seseorang yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Selalu bersyukurlah dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan di dalam diri Anda. Jangan pernah ingin menjadi orang lain. Jadilah pribadi yang selalu mampu memaksimalkan potensi diri. Ingat, Anda adalah pribadi yang unik dan istimewa. Anda adalah diri Anda sendiri.